wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Masih semangat dengan matematika? Oke, nah kali ini kita akan membahas mengenai persamaan trigonometri dasar. Nah, oke. Untuk persamaan trigonometri dasar yang kita bahas ini nanti sin, cos, dan tan. Ada 3 dulu ya. Yang pertama untuk sin alfa, sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini yang pertama. Sin X sama dengan sin alfa. Nah, ini nanti ada 2 rumus. Yang pertama, nah, kita misalkan sin sama sinnya dicoret, tinggal X sama dengan alfa, nah, alfa plus K kali 360 derajat. Nah, K-nya ini kelipatan. Ya, K-nya ini kelipatan. Oke, kemudian rumus yang kedua untuk sin, X sama dengan sin bernilai positif itu di kuadran berapa? Kuadran 2. Makanya berarti 180 derajat min alfa, kuadran kedua ya, berarti kurang dari 180 derajat, plus K kali 360 derajat. Makanya ini kelipatan, misal kelipatan 0 atau kelipatan 1, 2, 3 dan seterusnya. 2 kali 360 derajat. Ini untuk sin. Sin ada 2 rumus. Kemudian cos. Sekarang yang cos. Cos X sama dengan cos alfa. Ini juga ada 2 rumus. Yang pertama, X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Nah, ini yang pertama ya. Untuk rumus yang kedua, cos ya. Cos yang bernilai positif di kuadran berapa? Kuadran 4. Oke, berarti X sama dengan kuadran 4 min alfa plus K kali 360. Nah, ini kenapa kok bisa min? Nah, kalau misalkan saya ini K-nya saya masukkan 0, saya masukkan 1, berarti kan 360 dikurangi min alfa, sudutnya berapa? Berarti kan ini di kuadran 4. Seperti itu. Ya, bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian yang terakhir tan. Nah, untuk tan ini rumusnya hanya ada 1. Tan X sama dengan tan alfa. Nah, tan hanya 1, hanya berlaku untuk tan, itu X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Ini khusus tan ya. Ini alfa plus K kali 180 derajat. Karena di kuadran, kan yang bernilai positif di kuadran 3. Ini berarti ada 5 rumus untuk sin, cos, dan tan. Perlu kalian hafal. Nah, ini bisa juga menggunakan pi 360. Nah, 360 derajat itu sama artinya 2 pi. Nah, kalau di trigonometri ya, berarti pi bernilai berapa? Pi bernilai 180 derajat. Bisa saja ini menggunakan pi. Kalau menggunakan pi nanti menghitungnya juga dengan pi. Berarti kalau 360 derajat berarti diganti 2 pi. 180 berarti diganti dengan pi. Itu ya. Ini yang perlu kalian tahu. Oke, kita bisa masuk ke soal.
himpunan penyelesaian ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin X sama dengan sin 45 derajat. Dengan intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, kita tulis dulu. Sin X sama dengan sin 45 derajat. Nah, selanjutnya yang pertama X sama dengan tadi alfanya berarti ini ya 45 derajat plus K kali 360. Nah, untuk rumus yang pertama. Kemudian untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 45 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan 45 derajat. Ini berarti memenuhi dari interval 0 sampai 360 derajat. Oke. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 45 derajat plus 1 kali 360. Maka hasilnya 360 ditambah 45. Berarti 405 ya. 405 derajat. Nah, apakah memenuhi dari interval ini? Tidak memenuhi ya. Berarti ini TM. Nah, tanya berarti sampai 0. Kemudian untuk rumus yang kedua. Rumus yang kedua tadi apa? X sama dengan 180 derajat min alfa. Alfanya 45 derajat. Berarti min 45 derajat plus K kali 360. Nah, berarti X sama dengan 180 derajat dikurangi 45 derajat. Berarti 135 derajat plus K kali 360. Nah, sudah ketemu sekarang untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 135 derajat plus 0 kali 360 derajat sama dengan 135 derajat. Memenuhi ya. Sekarang untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 135 derajat plus 1 kali 360 sama dengan 495. Berarti tidak memenuhi. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya, jadi himpunan penyelesaiannya adalah ini ya, 45 derajat dan 135 derajat. Bisa dimengerti ya? Oke, next. Oke, untuk soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos 5/8 pi. Ini menggunakan pi ya, berarti dengan interval 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, kita tulis dulu. Cos X sama dengan cos 5/8 pi. Selanjutnya, rumus yang pertama. Tadi apa? Rumus yang pertama, X sama dengan 5/8 pi plus K kali, berarti ini menggunakannya pi, berarti 2 pi. Ya. Sekarang untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0, maka X sama dengan 5/8 pi ditambah 0 kali 2 pi. Maka didapat 5/8 pi.
0 kali 2pi sama dengan 0 ya. Oke, memenuhi ya, memenuhi. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 5/8pi plus 1 kali 2pi. Sama dengan 1 kali 2pi, 2pi ya. Berarti 5/8pi ditambah 2pi. Berarti berapa? 16 ditambah 5. Berarti 21/8pi. Apakah memenuhi? Tidak. Berarti TM. Nah, 21 dibagi 8 kan 2 lebih ya. Sementara ini maksimalnya hanya 2pi. Oke, rumus yang kedua. Rumus yang kedua, X sama dengan min alfa. Berarti min 5/8pi plus K kali 2pi. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 5/8pi plus 0 kali 2pi. Maka hasilnya min 5/8pi. Berarti tidak memenuhi. Sekarang yang untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan min 5/8pi plus 1 kali 2pi. Maka min 5/8pi plus 2pi. Hasilnya berarti min 5 ditambah 16. Min 5 ditambah 16 berarti 11/8pi. Memenuhi ya, masih memenuhi. Nah, jadi nanti kalian lanjutkan sampai K3 pasti tidak memenuhi. Kita coba K sama dengan 3. Kayaknya tidak memenuhi. Kita coba ya. Lanjutannya K sama dengan 1, 2. Ini 0, 1, 2. Sekarang K sama dengan 2. Maka X sama dengan min 5/8pi plus 3 kali 2pi sama dengan min 5/8pi plus 6pi. Nah, berarti hasilnya berapa? 48 dikurangi 5, 43/8pi. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, karena tidak memenuhi, jadi HP himpunan penyelesaiannya yang memenuhi hanya ini ya, 5/8pi dan ini ya, berarti 11/8pi. Bisa dipahami ya? Yang terakhir, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 3x sama dengan tan 3/4pi. Untuk intervalnya 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 2pi. Nah, oke, kita tulis dulu tan 3x sama dengan tan 3/4pi. Nah, untuk tan hanya satu rumus ya. Rumusnya apa? 3x sama dengan 3/4pi plus K kali pi. Nah, K kali 180. 180 itu pi ya. Bisa dimengerti ya? Tadi yang pembahasan awal. Nah, padahal yang rumus aslinya itu hanya tan x sama dengan tan alfa ya. Berarti ini 3 harus hilang terlebih dahulu. Nah, untuk menghilangkan 3, koefisien 3, maka semuanya dibagi 3. Semuanya dibagi 3. Maka x sama dengan 3/4 dibagi 3. 1/4pi. Nah, plus K
ini kan 1 ya, kalau dengan 1/3 pi. Nah, sudah ketemu X-nya. Sekarang untuk yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 1/4 pi plus 0 kali 1/3 pi. Maka didapat 1/4 pi. Memenuhi ya. Oke, untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 1/4 pi plus 1 kali 1/3 pi. Sama dengan 1/4 pi plus kalikan 1 tepat ya, 1/3 pi. Maka hasilnya 7/12 pi. Masih memenuhi. Oke, sekarang untuk K sama dengan 2. X sama dengan 1/4 pi plus 2 kali 1/3 pi. Berarti 1/4 pi ditambah 2/3 pi. Hasilnya berapa? 12 ya. 3 ditambah 8, 11 pi. Masih memenuhi ya, 11/12 pi. 12, 3 ditambah 8, 11. Oke. Kemudian untuk K sama dengan, lanjut 3, maka X sama dengan 1/4 pi plus, berarti 3 kali 1/3 pi. Nah, 3 kali 1/3 pi sama dengan 1 ya. Berarti 1/4 pi ditambah 1 pi sama dengan 5/4 pi. Masih memenuhi. Karena ini 2 pi. Ini belum sampai 2. Sekarang untuk K sama dengan 4. Nah, K sama dengan X sama dengan 1/4 pi plus 4 kali 1/3 pi. Maka 1/4 pi ditambah 4/3 pi. Hasilnya 12, 3 ditambah 16. 3 ditambah 16, 19 pi. Nah, masih memenuhi. Dilanjutkan lagi. Untuk K sama dengan 5. Nah, K sama dengan 5 berarti X sama dengan 1/4 pi ditambah, langsung ya, berarti 5 dikali 1/3 pi sama dengan 1/4 pi ditambah 5/3 pi sama dengan 12. 3 tambah 20, 23 pi. Ini tidak memenuhi karena sudah lebih dari 2. Maka yang memenuhi, jadi untuk himpunan penyelesaiannya yang memenuhi hanya ini 1/4 pi, kemudian ini ya 7/12 pi, kemudian ini 11/12 pi, kemudian ini 5/4 pi, dan yang terakhir ini 19/12 pi. Bisa dimengerti ya? Harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. X-nya dari rumus awal. Oke, itu yang dapat saya bahas dari persamaan trigonometri.